Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadita Anggraini dengan NIM 2110843020 akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Advokasi Kebijakan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tahun 2020-2029 Unit 3 Bungu. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ibu Pembimbing, Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA dan Ibu Nila Wahyuni SAP MAP, serta penguji saya Bapak Dr. Malseli Vestra SOS MAP, Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA, dan Ibu Dr. Ria Aryani MSI. Penelitian ini dilatar belakangi oleh naiknya angka deforestasi hutan di Indonesia yang juga menjadi alasan dari dibentuknya kelembagaan tingkat tapak dalam pengelolaan hutan, yaitu Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH di Indonesia. Salah satu provinsi yang menerapkan pembentukan kelembagaan tersebut adalah Provinsi Jambi dengan diterapkannya Pergub nomor 33 tahun 2017. Salah satu tupoksi dari KPH sendiri adalah untuk melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang atau RPHJP yang akan berlaku selama 10 tahun. Namun pada kasus KPHP Unit 3 Bungo terjadi ketidaktepatan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan hutan ini, di mana dalam pembagian blok dan petak mereka ada sebagian kawasan pada hutan produksi yang direncanakan sebagai blok pemanfaatan, padahal kawasan hutannya memiliki tutupan hutan yang masih baik. Sehingga hal ini juga yang menjadi faktor pendorong organisasi non-pemerintah atau NGO di Provinsi Jambi, yaitu Komunitas Konservasi Indonesia Warsi yang bekerja sama dengan Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera atau PKHS untuk melakukan advokasi kebijakan untuk mengalihkan blok pemanfaatan menjadi perlindungan. Fenomena penelitian dalam riset ini sendiri, yang pertama ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam rencana tata kelola hutan di Unit 3 Bungo, di mana ada sebagian blok pemanfaatan yang direncanakan untuk dimanfaatkan secara ekonomis, padahal kawasan hutan tersebut secara geografis merupakan penyangga taman nasional, merupakan kawasan koridor satwa dan juga status sebagai virgin forest. Belum lagi adanya resiko potensi perluasan konsesi salah satu pelaku usaha, di mana dua faktor ini akan mengancam ekologi hutan dan juga satwa yang berada di kawasan hutan tersebut. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh NGO atau organisasi advokasi, ternyata terjadi keberhasilan advokasi kebijakan yang ditunjukkan dari peralihan sekitar 1.128 hektar yang awalnya blok pemanfaatan menjadi perlindungan. Dari fenomena ini sendiri, peneliti melihat menarik untuk dikaji mengingat bahwa dalam proses advokasi ini sendiri, organisasi advokasi mengalami berbagai hambatan seperti ketidakterbukaan data dan juga kurangnya kapasitas dalam pengumpulan data yang hambatan ini tetap berhasil dilalui oleh organisasi advokasi untuk mencapai tujuan perubahan kebijakan. Sehingga peneliti melihat diperlukan riset untuk melihat dari sudut pandang retroperspektif untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses advokasi kebijakan untuk mencapai tujuan perubahannya. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah teori advokasi kebijakan Gann and Wright 2013, di mana terdiri dari 3 variabel, yaitu input, masukan yang digunakan atau diperlukan, lalu activities, kegiatan apa saja yang dilakukan organisasi advokasi, dan outcomes atau hasil dan dampak dari advokasi yang dilakukan. Dari hasil analisis dan juga temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan beberapa temuan. Pertama, pada variabel input, indikator sense of agency or empowerment, ditemukan bahwa organisasi advokasi itu punya kepercayaan dalam mempengaruhi dan menciptakan perubahan kebijakan yang lebih baik melalui peralihan blok pemanfaatan menjadi blok perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam pembagian blok dan petak yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya terjadi kepemilikan kendali dalam proses advokasi tanpa bergantung sepenuhnya pada aktor lain. Selanjutnya, pada indikator people and relationships ditemukan adanya pembangunan hubungan secara internal diri sendiri dari organisasi advokasi dan juga yayasan PKHS, serta secara eksternal dengan lembaga publik dan juga masyarakat di Senamat Ulu dan Lubuk Beringin, atau dalam hal ini berbentuk lembaga pengelola hutan desa.
Selanjutnya, pada aspek modal sosial ditemukan seimbang, baik itu dalam pembangunan dan penjembatanan modal sosial atau bonding dan bridging dalam modal sosial. Sehingga aspek-aspek ini yang berkontribusi dan dalam penghimpunan kekuatan internal dan juga jejaring eksternal, serta adanya identifikasi stakeholder, pelibatan akar rumput, yang aspek-aspek inilah yang mendukung terjalankannya advokasi kebijakan RPHJP Unit 3 Bungo. Selanjutnya, pada indikator ketiga, yaitu Specialized Knowledge and Skills, ditemukan bahwa organisasi advokasi mengalami kekurangan kapasitas dalam pengumpulan data melalui kamera trap, sehingga membutuhkan bantuan dari organisasi lain, yaitu Yayasan PKHS. Lalu terjadi pembagian peran pada masing-masing staf berdasarkan kompetensi mereka dengan kebutuhan advokasi, di mana staf yang punya relevansi atau kompetensi tertentu akan diletakkan pada posisi tertentu juga. Misalnya, staf yang punya kemampuan dalam analitik peta atau geospasial akan ditempatkan menjadi anggota GIS atau Geographic Information System. Selanjutnya, kompetensi-kompetensi yang digunakan dalam advokasi ini sendiri terdiri dari kredibilitas, legitimasi, akuntabilitas dan transparansi, skill, dan juga relasi. Pada indikator terakhir dalam input itu ada material resource, di mana ditemukan digunakannya semua jenis sumber daya material, baik itu adanya legitimasi atau dukungan dari lembaga publik dan juga masyarakat, lalu ada dana dari dana donor, dan juga barang berupa kamera trap dan sumber daya manusia dari pelibatan staf internal, serta adanya digunakan data, informasi, dan juga pengetahuan. Sedangkan untuk aspek sumber dananya sendiri itu hanya berasal dari dana eksternal yang berasal dari dana donor KHT dan TFCA Sumatera, dan bukan berasal dari dana internal organisasi advokasi maupun dana kolektif dari masyarakat. Sehingga dengan adanya ketersediaan dan juga kecukupan sumber daya ini, itu bukan hanya jadi penunjang dalam pelaksanaan advokasi kebijakan, tapi juga memperkuat posisi organisasi advokasi untuk melakukan perubahan kebijakan. Selanjutnya, pada variabel kedua, yaitu activities, pada indikator pertama, yaitu engaging mobilizing the public, ditemukan adanya pelibatan masyarakat dalam survei lapangan dan juga diskusi hasil kamera trap yang dilakukan. Namun ternyata aktivitas ini lebih diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap eksistensi satwa di blok perlindungan, namun tidak digerakkan secara langsung untuk tujuan advokasi kebijakan. Hal ini cukup disayangkan karena masyarakat menjadi pihak yang akan menerima dampak secara tidak langsung terhadap rencana dan juga pengelolaan di blok perlindungan di hutan produksi nantinya. Selanjutnya, pada coalition building atau pembangunan koalisi, ditemukan bahwa hubungan Warsi dan juga Yayasan PKHS itu bukan merupakan pembangunan koalisi atau coalition, karena tidak ditemukannya ada pertukaran negosiasi atau tawar-menawar yang dapat dilihat dari tidak adanya pengambilan keputusan secara bersama atau kesepakatan antar dua aktor tersebut. Sehingga peneliti menilai bahwa hubungan antara Warsi dan Yayasan PKHS dalam advokasi ini lebih lekat atau dekat dan dikatakan sebagai kerjasama daripada pembangunan koalisi, karena tidak memenuhi aspek untuk mempengaruhi pembuat keputusan atau sasaran tertentu. Selanjutnya, pada indikator engaging decision makers, yaitu ditemukan adanya upaya untuk mempengaruhi pemain institusional, yaitu KPHP Unit 3 Bungo yang merupakan pihak yang merencanakan RPHJP, dan juga Kementerian Kehutanan yang merupakan pihak yang menilai revisi dan juga mengesahkan RPHJP tersebut. Karena mereka punya kekuatan formal dalam mengadopsi dan juga mengubah isi kebijakan RPHJP Unit 3 Bungo. Sedangkan pada aspek pemain non-institusional, terjadi pelibatan LPHD atau Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagai aktor yang memberikan pengaruh pada pemain formal. Namun, pelibatan LPHD ini tidak diarahkan dalam advokasi kebijakan secara langsung, tapi lebih ke peningkatan atau perubahan pandangan mereka dalam pengelolaan hutan di blok perlindungan atau tepatnya pada satwa liar, namun tidak pada perubahan kebijakan di advokasi RPHJP Unit 3 Bungo. Selanjutnya, pada komponen atau indikator information campaign ditemukan digunakannya jenis penelitian dan juga jenis informasi berupa penelitian yang dapat dilihat dari adanya proses pengumpulan data tutupan hutan serta data keberadaan
pergerakan satwa, serta penggunaan jenis informasi retorika dalam menyampaikan pesan kepada pembuat keputusan. Sedangkan pada metode penyebaran itu hanya dilakukan melalui pertemuan atau diskusi atau workshop tanpa menggunakan media massa. Karena dinilai penggunaan media massa belum relevan dalam advokasi kebijakan dan dapat menyinggung pembuat keputusan. Pada saat tujuan perubahan sudah tercapai atau keberhasilan kebijakan terjadi, perubahan terjadi, organisasi advokasi melakukan penyebaran informasi melalui laman website mereka. Selanjutnya, pada reform effort atau upaya reformasi, itu peneliti menemukan bahwa organisasi advokasi tidak melakukan aktivitas ini, baik itu aktivitas legislasi karena menilai akan membuat perubahan kebijakan sulit dicapai, dan juga tidak menggunakan pilot project karena yang pertama setiap RPHJP itu punya isu dan kepentingan yang berbeda-beda, dan yang kedua organisasi advokasi itu menggunakan semua proyek atau kegiatan advokasi yang pernah mereka lakukan untuk dijadikan model terhadap proyek berikutnya. Pada indikator defensive activities atau kegiatan defensif itu ditemukan bahwa hanya terjadi pada analisis awal untuk melihat siapa saja aktor yang sekiranya akan jadi aktor oposisi, namun tidak sampai pada pemberian tekanan karena ditemukan tidak ada aktor yang memiliki perbedaan pandangan terkait isu peralihan blok tersebut. Sehingga dengan tidak adanya aktor yang menolak perubahan tersebut, organisasi advokasi bisa lebih leluasa menyuarakan isu perubahan yang hal ini berkontribusi dalam mencapai keberhasilan advokasi kebijakan. Selanjutnya, pada indikator terakhir dalam activities ada policy monitoring. Ditemukan bahwa organisasi advokasi melakukan kegiatan monitoring and evaluation atau M&E untuk mengukur dan menilai kegiatan advokasi selama proses tersebut berlangsung. Lalu pada kontekstual advokasi kebijakan RPHJP Unit 3 Bungo, karena isu yang dibawa adalah peralihan blok pemanfaatan menjadi pelindungan, ini merupakan upaya dalam perubahan agenda kebijakan yang awalnya berorientasi pada ekonomi menjadi lebih berorientasi ke ekologi. Selanjutnya pada proximal outcomes atau bagian variabel outcomes atau capaian. Capaian jangka pendek sendiri itu terjadi pada dua aspek. Yang pertama itu adalah lingkungan yang lebih demokratif, di mana ada ditunjukkan atau didukung dari adanya penerimaan data advokasi kebijakan oleh lembaga publik. Lalu pada perubahan pandangan, kesadaran atau dukungan pembuat keputusan melalui adanya perubahan dukungan lembaga publik, dalam hal ini KPHP, terhadap isu advokasi yang disuarakan organisasi advokasi. Namun, proximal outcomes tidak mencapai peningkatan kesadaran dan dukungan publik karena peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat itu lebih pada peningkatan mereka terhadap perlindungan satwa liar dan tidak pada proses penyusunan RPHJP Unit 3 Bungo itu sendiri. Selanjutnya, pada distal outcomes itu ada dua bagian, ada adopsi kebijakan dan juga implementasi kebijakan. Pada perubahan adopsi itu terjadi perubahan di mana adopsi itu ditunjukkan dari persetujuan KPHP Unit 3 Bungo dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap usulan peralihan blok yang disampaikan oleh organisasi advokasi. Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa penggunaan bukti menjadi salah satu alasan kenapa perubahan dapat diterima oleh lembaga publik. Sehingga bukti di sini memainkan peranan penting jadi fondasi dalam mendukung argumen advokasi. Lalu adopsi juga tercapai karena adanya dukungan atau kepercayaan dan dari nilai pengamanan hutan yang dipegang oleh lembaga publik. Pada aspek implementasi kebijakan, ini juga tercapai dapat dilihat dari adanya implementasi program patroli hutan untuk mengamankan dan juga memastikan tidak adanya aktivitas yang mengancam pada blok perlindungan batang ule yang diusulkan oleh organisasi advokasi. Terakhir, pada impact atau dampak, di sini ditemukan bahwa dampak itu hanya terjadi pada perubahan sistem secara substantif atau isi dari RPHJP tersebut, tapi tidak pada aspek prosedural atau mekanisme dalam pembagian inventarisasi atau penentuan blok dan petak sendiri. Sehingga yang berubah adalah isi dari RPHJP-nya, tapi tidak pada perubahan kebijakan yang lebih tinggi seperti permen atau perdirjen, karena target dari advokasi ini sendiri memang RPHJP secara langsung.
dampak juga tidak terlihat dari perubahan kebijakan yang lebih berpusat kepada publik. Sedangkan pada aspek perubahan layanan dan sasaran populasi, peneliti tidak dapat mengukur aspek ini karena mengingat pertama, KPHP tidak melakukan layanan pada blok perlindungan, dan yang kedua, adanya keterbatasan data dalam inventarisasi satwa di RPHJP. Sehingga peneliti melihat pada aspek dampak ini sendiri terjadi kompleksitas dalam pengukuran dampak advokasi, lalu juga keterbatasan dari peneliti sendiri akibat dari kurangnya sumber daya, baik itu dana, waktu, dan data, dan juga tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi advokasi pertama menggunakan semua bentuk input, lalu input tersebut digunakan dalam menjalankan 5 aktivitas advokasi dan tidak pada 2 aktivitas, yaitu membangun koalisi dan juga reformasi, karena membangun koalisi karena hubungan antara Warsi dan Yayasan PKS bukanlah koalisi, dan reformasi karena organisasi advokasi tidak menjalankan eh, litigasi maupun upaya pilot project. Sedangkan pada aspek outcomes itu terjadi perubahan pada proximal dan juga distal dan juga impact, tapi tidak semua aspek, di mana yang terjadi perubahan itu hanya pada lingkungan yang lebih demokratif, perubahan pandangan pembuat keputusan, adopsi, dan juga implementasi kebijakan. Sedangkan pada layanan dan sasaran populasi, aspek itu tidak bisa diukur mengingat KPHP tidak melakukan layanan pada blok perlindungan, serta adanya keterbatasan data dalam inventarisasi satwa. Sehingga dampak sendiri pada aspek dampak hanya terjadi pada perubahan sistem secara substantif, tapi tidak pada prosedural. Terakhir, berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan yang pertama untuk upaya pelibatan masyarakat dalam advokasi lebih digerakkan pada forum formal sehingga masyarakat punya kemampuan untuk memberikan suara atau kepentingan mereka dalam penyusunan RPHJP. Lalu penggunaan media massa dapat diperkuat dengan membentuk kampanye khusus di media sosial yang berkaitan dengan advokasi sehingga hal ini akan memberikan kejelasan terhadap proses advokasi yang dilakukan oleh organisasi advokasi sendiri. Terakhir, untuk pembangunan harus adanya pembangunan kolaborasi formal dengan perguruan tinggi, lembaga riset maupun aktor lain yang punya kepentingan yang sama dalam RPHJP sehingga advokasi ini lebih terbuka dan tidak dilihat sebagai eksklusivitas atau dinilai eksklusif pada satu organisasi advokasi saja. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.